tentang Trinitas bukan tiga Tuhan, tidak fair kalau hanya pihak saya sebagai Kristen yang menjelaskan Tritunggal. Ini ada seorang cendekiawan Muslim, seorang akademisi yang saya sangat kagumi, yaitu Dr. Haidar Bagir AM. Di tausiahnya di banyak orang, beberapa saya lihat bingung-bingung, tetapi baru terperangah. Ini scholar Muslim yang saya sebut ini adalah seorang contoh akademisi Muslim yang jujur dan menjelaskan Trinitas secara eksegetis dari pandangan Al-Quran sendiri. Dan betul Ade Armando bahwa banyak orang Muslim yang banyak dibohongi oleh ustadz-ustadznya, terutama ustadz-ustadz palsu yang ngaku-ngaku mu'alaf. Dan paling mudah sekali di sono, karena apa? Kata sami'nah wa atonah itu perlu dikritisi lagi. Bahkan kalau perlu dihilangkan supaya kritis. Dan ini luar biasa. Dr. Haidar Bagir AM ini tidak ngutip ayat Alkitab, tetapi dia secara teks and konteksnya dan dia jujur. Nah, saya temukan ada banyak yang mengatakan musyriklah dan lain segala, syiriklah atau apa, orang yang menyekutukan Tuhan. Hanya tekstual. So itu saudara, kemampuan tertinggi binatang itu hanyalah menghafal. Dan menghafal adalah kemampuan terendah manusia. Manusia diciptakan untuk analitis. Nah, inilah contoh orang yang akademis dan betul-betul mewakili sebagai manusia yang belajar. Dr. Haidar Bagir AM tentang Trinitas. Kita ikuti bersama. Yang telak, dianggap telak oleh orang-orang itu tentang kafirnya orang-orang Nasrani. Yaitu ayat Al-Quran apa bunyinya? Laqad kafaral ladina qalu innallaha thalithu thalatha. Ini kalau dalam bahasa Arab dikatakan wa intahal amr. Sudah jelas Al-Quran mengatakan telah kafir orang yang menganggap Tuhan itu satu di antara tiga. Padahal kalau kita pelajari dari pandangan para ulama klasik, yang dimaksud oleh Al-Quran itu bukan agama Nasrani secara keseluruhan. Itu kalau kita baca misalnya Al-Milal wan Nihalnya Syahristani, ya, dari bahan-bahan yang disampaikan kepada saya, itu Al-Quran Syahristani, Ibnul Qayyim juga mengatakan hal yang sama, bahwa yang dimasukkan oleh Al-Quran yang kafir itu adalah ada dua kelompok sekte Kristen di zaman itu, satu yang disebut sebagai Mulkaniyah, satu yang disebut sebagai Yakubiyah. Nah, ini dia nih. Ini jujur, saya pernah mengatakan itu Nasrani dan juga sekte tadi, dua sekte yang berbeda. Ini luar biasa. So itu penting sekali dan saya itu saya anggap sebuah kebodohan kalau ada kadrun waktu itu menyerang kami mengatakan agama itu harus dipisahkan dengan sejarah. Nggak bisa. Anda akan jadi bodoh kalau tidak mau belajar sejarah. Agama yang valid itu seiring perjalanan waktu, sejarah, dan terbukti dengan penemuan-penemuan arkeolog. Harusnya gitu. Saya lanjutkan. Ini orang yang percaya bahwa Tuhan itu tiga dalam zatnya. Tapi seperti kata Imam Ghazali, ya, di dalam bukunya Imam Ghazali yang judulnya Fadhailul Anam min Rasail Hujjatil Islam Al-Ghazali. Di dalam kumpulan Rasailnya Imam Ghazali, Imam Ghazali mengatakan, ya, bahwa Trinitas itu bukan syirik. Kata Imam Ghazali, Trinitas itu bukan syirik. Saya ulang lagi. Bahwa Trinitas itu bukan syirik. Kata Imam Ghazali. Kata Imam Ghazali, Trinitas itu salah satu bentuk tauhid. Imam Ghazali mengatakan dalam Fadhailul Anam bahwa Trinitas itu adalah salah satu bentuk tauhid. Perhatikan saudara, Trinitas salah satu bentuk tauhid. Karena apa? Karena kata Imam Ghazali tidak setuju itu Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan itu enggak.
Tapi Trinitas itu bukan syirik. Karena kata Imam Ghazali dalam Trinitas itu tiga Tuhan itu, tiga itu difahami sebagai tiga sifat. Enggak. Tapi Trinitas itu bukan syirik. Karena kata Imam Ghazali dalam Trinitas itu tiga Tuhan itu, tiga itu difahami sebagai tiga sifat. Satu Tuhan dengan tiga sifat. Makanya disebut Trinitas. Tri dalam unitas. Tiga sifat dalam satu jauhar. Sifat. Makanya disebut Trinitas. Tri dalam unitas. Tiga sifat dalam satu jauhar. Kata Imam Ghazali. Jadi bukan tiga jauhar. Yang dikritik oleh Al-Quran ketika mengatakan laqad kafaral ladzina qalu innallaha tsalitsu tsalatsah, itu bukan Trinitas, tapi pandangan Triteisme dari dua sekte yang ada di Jazirah Arab, yaitu sekte Mulkaniyah dan sekte Yakubiyah. Baiklah, Tuhan memberkati. Ibu Fadilah, menurut Anda bagaimana? Anda dulu kan Bu Fadilah belajar kristologi aja 18 SKS ya Bu ya? Iya Pak. Kok pada akhirnya Ibu menerima yang katanya tiga Tuhan? Tetapi pemahaman Ibu apakah sama dengan Dr. Haidar tadi? Nah itu dia Pak. Saya butuh waktu 14 tahun untuk memahami Trinitas. Tritunggal itu. Kenapa? Karena memang itu hal yang paling mendasar yang kebanyakan orang Islam ya yang bingung makna Trinitas. Ya memang kalau secara pola pikir saya sebagai dulu saya belum kenal Tuhan, dengan pola pikir saya setelah saya mengerti dan kenal Tuhan itu kan beda. Memang segala sesuatu memahami itu tidak bisa dengan pikiran kita sendiri. Kita harus butuh bimbingan orang lain, kemudian memang Roh Kudus yang harus bekerja. Kalau enggak, saya butuh waktu lama, Pak. Sangat lama. Nah, ada beberapa hal yang membuat saya agak bergejolak waktu itu. Nah, di dalam saya dulu berpikir Trinitas itu ya satu-satu. Jadi beda-beda. Tuhan Allah, Tuhan Bapa, dan Tuhan Roh. Kan begitu. Dalam itu yang diajarkan di Ibu juga ya? Itu yang diajarkan ya? Iya, diajarkan seperti itu. Nah, dulu saya beruntungnya makanya saya bilang tadi, beruntungnya saya itu kuliah sempat mengenyam kuliah di sastra Arab. Jadi agak sedikit lebih detail memahami ayat-ayat kata per kata di dalam Al-Qur'an. Nah, itu sih yang itu yang menopang saya akhirnya mengerti gitu loh Pak. Kalau saya cuman membaca saja tetapi cuman mengerti artinya tetapi tidak memahami detail kata per kata di dalam Al-Qur'an, mungkin saya sama dengan yang lain. Ya, coba saya sering ada dua ayat yang membuat saya tentang ketuhanan. Dua ayat di dalam Al-Qur'an yang tentang ketuhanan dan mengenai Trinitas. Ya. Nah, satu Al-Maidah 73, Pak. Ini triteisme yang dibilang sama tadi siapa kiai tadi? Ya. Dr. Haidar. Ya, yang dibilang tadi kan triteisme. Ya, Dr. Haidar Bagir. Oke. Laqad kafarul ladzina qalu innallaha salisu salasah wa ma min ilahin illa ilahu wahid wa illam yantahu amma yaquluna la yamassanna alladzina kafaru minhum azabun alim. Sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah salah seorang dari yang tiga, padahal sekali-kali tidak ada Tuhan selain dari Tuhan yang esa. Ya, kata esanya ini yang harus digarisbawahi.
Tidak ada Tuhan selain dari Tuhan yang Esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan itu, pasti orang-orang yang kafir di antara mereka akan ditimpa siksaan yang pedih. Oke. Ya, kita bahas seperti yang dibilang Kiai tadi. Haidar ya. Haidar Bagir AM. Haidar Bagir. Beliau kan bahas ini, ya. Secara pengertian salah satu dari yang tiga, salasah, artinya misalnya ini ada berapa orang? Pak Heri, Pak King David, Pak Abu Subi, bertiga ya. Salah satu dari bapak-bapak bertiga adalah Pak Abu Subi. Salah satu dari bapak-bapak bertiga adalah Pak Heri. Salah satu dari bapak-bapak bertiga adalah Pak King David. Benar nggak, Pak? Betul. Betul. Nah, sebenarnya kata salah satu itu adalah ahad. Jadi misalnya dari beberapa komponen, saya ngambil satu. Yang satu saya ambil itulah namanya ahad. Saya baru tahu, saya pikir dulu ahad itu sama dengan ehad yang beberapa menjadi satu. Saya baru sebulan yang lalu dialog dengan Abuna Zakaria Butros, saya baru tahu makna ahad seperti apa. Nah, kalau melihat itu, betul lah. Nah, sekarang kita lihat di ayat ini. Ayat ini mengatakan Allah sasa. Padahal sekali-kali tidak ada Tuhan selain dari Tuhan yang Esa. Coba kita lihat. Kata Tuhan yang Esa di sini, wa ma min ilahin illa ilahu wahid. Tidak dia pakai ilahu ahad. Nah, bagaimana hubungannya dengan surat Al-Ikhlas yang mengatakan kul huwallahu ahad? Nah, katakanlah bahwa Allah itu Esa. Ternyata kata Esa itu dikatakan dengan wahid. Al-Quran sendiri mencatat. Balik lagi, Pak. Al-Quran sendiri mencatat tuh. Ya, saya bacakan. Laqad kafarul ladzina qalu innallaha salisu salasah wa ma min ilahin illa ilahu wahid. Yang dikatakan Tuhan yang Maha Esa, bukan ilahu ahad. Nah, ini menarik. Nah, bagaimana kedudukan yang Al-Ikhlas? Ya wallahu a'lam bishawab. Ya, saya bilang tadi ahad itu salah satu ternyata. Nah, ini menarik sekali, Pak. Benar Ustadz tadi bilang Trinitas memang kalau saya mempelajari bagian dari tauhid. Nah, saya mengutip Kiai Sirat, ya, Akil Sirat mengatakan tidak ada kata secara eksplisit kata ada atau kata tauhid di dalam Al-Quran. Betul. Cuman kata kalau saya bilang bahasa saya orang awam yang menyerempet atau yang menghubungkan Allah itu ada, tauhid itu memang banyak. Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui, akulah Allah. Tapi pernyataan Allah itu ada dan sembahlah Allah itu nggak ada. Kita bicara secara eksplisit ya. Kita bicara secara eksplisit mengenai kata ada. Begitu pula mengenai kata Esa. Beberapa di ayat Al-Quran menyatakan selain surat Al-Ikhlas, kata Esa dibikin dengan kata wahid. Beberapa di luar dari surat Al-Ikhlas. Nah, ini sebenarnya pelajaran Islamologi yang bagus sebenarnya. Karena kita orang Kristen sering ditohok dengan surat Al-Ikhlas. Kul huwallahu ahad. Ya. Katakanlah Allah itu Esa. Lah. Makanya kami Kristen Ortodok Koptik dan Syria tanda salibnya Bismillah wal Ibnu wa Ruhul Kudus al ilahu wahid. Dan di beberapa Alkitabul Muqaddas ketika ada kata-kata Allah yang Esa itu tidak pernah pakai ahad, selalu pakai ilahu wahid, ilahu wahid. Jadi benar saya mengakui pun setelah saya mengerti, memaknai, kalau dibilang ilmu tasawuf, ya ilmu tasawuf mungkin ya, memaknai
apa hakikatnya Trinitas, Tritunggal di dalam Kristen. Itu baru saya paham. Oh, dan itu butuh waktu lama memang, Pak. Butuh waktu lama. Coba Bapak buka surat Al-Ikhlas, Pak. Oke. Bentar ya. Yang tadi jelas ilahu wahid, kecuali tidak ada selain, maksudnya Allah yang esa. Al-Ikhlas. Paling bawah sekali, Pak. Paling bawah sekali. 112. 112. Oh. Wah, luar biasa. Nah, Ayat. katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Kul huwallahu ahad. Padahal tadi di ayat yang tadi Allah yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Esa dikatakan dengan wahid, bukan ahad. Nah, ini jadi masalah. Ya, begitu kalau orang tidak mengerti bahasa orang lain. Kalaupun mengerti, tidak detail, nah, kayak gini jadinya. Ya. Ibu Fadilah, saya mau pahami ya, sebagai orang luar yang mendengar penjelasan Ibu yang dulu dari sono. Kul huwallahu ahad. Ahad itu adalah salah satu dari ketiga itu kan. Dari beberapa sebenarnya, Pak. Oke. Salah satu. Tadi saya sandingkan dengan Al-Maidah, itu berarti salah satu dari ketiga. Tetapi kata ahad itu sebetulnya adalah salah satu dari beberapa. Iya, jadi salah satu, misalnya yang salah satunya itu, misalnya kita berempat nih, Pak. Ya. Salah satu dari berempat nih, Pak Heri. Itulah ahadnya. Oke, enggak masalah, saya udah paham itu. Ya, jadi gitu. di sini juga sama. Dialah Tuhan Allah yang Maha Esa. Tapi sebenarnya bukan Esa. Ya, tapi kul huwallahu ahad kan. Ya, salah satu harusnya, dari beberapa. Betul, katakanlah banyak Tuhan, Allah, salah ada satu banyak Allah. dari. Ya, ada banyak Allah. Nah, ini adalah salah satunya, si Allah ini adalah salah satu dari banyak Tuhan, gitu. Bisa jadi ya, kita nggak bisa menafsirkan ke situ. Cuman kalau dalam kedudukan bahasa Arab sama dengan akbar, azam, akbar itu artinya lebih besar dari, gitu loh. Ahad salah satu atau lebih, ya salah satu, sama-sama. Makanya di ayat yang Al-Maidah tadi, Esa dikatakan dengan wahid. Nah, Esa yang dalam arti satu-satunya wahid ya. Wahid. Makanya bukan ahad. Bukan ahad. Alkitab pun mencatat, kalau Alkitabul Muqaddas mencatat Allah yang Esa, Allahu wahid. Allahu wahid. Ilahu wahid. Sama dengan tanda salib Bismillah wal ibnu wa ruhul qudus, al-ilahu wahid. Tidak al-ilahu ahad. Makanya saya bilang, karena Kristen muncul lebih dulu ya dari Islam, jelas satu. Kristen di Arab juga jauh lebih dulu, baru Islam masuk di Arab juga, kan jauh lebih dulu. Makanya kenapa saya bilang kekristenan atau ungkapan-ungkapan kata-kata di dalam bahasa Arab untuk kekristenan itu lebih pas, Pak, sebenarnya. Misal kata gereja. Gereja diibaratkan adalah jemaat. Amin, Pak? Yuk, betul. Ya. Eklesia. Jemaat, gereja, jemaat. Jemaat digambarkan adalah seorang ibu, seorang perempuan. Benar? Karena Kristus digambarkan seorang laki-laki, dia adalah suami. Benar nggak, Pak? Difigurasikan ya, jangan sampai salah paham. Ya, betul. Ya. Difigurasikan, betul, karena Alkitab juga mencatat suami itu adalah Kristus, kepala, seperti Kristus, dan istri adalah seperti jemaat. Benar kan, Pak? Iya, iya. Nah, makanya yang menarik adalah kalau kami di Ortodok itu ikon gereja itu adalah perempuan. Karena istri adalah jemaat, dianggap adalah gereja, kan? Makanya kata gereja di dalam bahasa Arab kanisah, dia merupakan ismun
ismul muannas. Jadi kata female. Nah, ini saya kalau melihat dari segi, karena saya pernah belajar sastra Arab ya, jadi begitu sangat detail. Oh, luar biasa, saya bilang. Kok bisa tepat gitu loh. Saya bilang, kok bisa tepat? Ya, saya ternyata begitu kita buka sejarah, saya belajar sejarah. Oh, ini baru ketemu. Karena kekristenan di Timur Tengah itu jauh lebih dulu. Mereka berbahasa Arab juga jauh lebih dulu daripada agama RT 6 ini gitu. Mungkin secara sejarah begitu. Tetapi memang sama dengan kata wahid tadi. Saya belum pernah menemukan Alkitabul Muqaddas manapun yang menyatakan ilahu ahad. Belum. Selalu katanya ilahu wahid. Nah, itu kata merujuk kepada ayat yang di sini tadi. Nah, saya belum selesai, Pak. Yang sangat luar biasa lagi Al-Hadid, Pak, ayat 3. Al-Hadid 57. Oh, 57. Ya, Al-Hadid. Ya. Iya. Ayat 2 dan 3. Ini dari ayat 1 sampai ayat 5 ya. Dari 1 sampai ayat 5 ini menyatakan keberadaan, maksudnya secara bukan eksplisit mengatakan tentang Tuhan, bercerita tentang Tuhan. Kalau kita lihat dari ayat pertama. Ya. Apa yang ada di langit dan di bumi bertasbih kepada Allah. Dialah yang maha perkasa dan maha bijaksana. Ya. Artinya ini menceritakan tentang kemaha bijaksana dan maha perkasanya Allah, Tuhan. Lahu mulkus bait kedua, Pak. Ayat kedua, sorry. Lahu mulkus samawati wal ard yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, miliknya lah kerajaan langit dan bumi, dia menghidupkan dan mematikan, dia maha kuasa atas segala sesuatu. Betul, ini mengenai Tuhan. Nah, yang unik adalah ayat ketiga. Siapakah Allah? Huwal awwal wal akhir wa zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah yang awal dan yang akhir. Ini mengenai Allahnya loh, Pak. Dialah yang awal dan yang akhir. Alfa Omega enggak ini? Wahyu. Nah, siapa Alfa Omega kita? Sesuai Yesus. Wahyu. Yesus. Ya kan? Ini mengenai Allah loh, Pak. Dari ayat 1 sampai ayat kelima mengenai tentang Allah. Dialah yang awal dan yang akhir. Dan wazahir wal batin. Yang zohir itu kasat mata, terlihat. Dan batin itu ruh, Pak. Kasat mata. Zohir itu kasat mata, terlihat. Batin itu ruh. Kulli syai'in alim. Dan dia mengetahui segala sesuatu. Bu, sebentar. Ya. Zohir, apa tadi yang terlihat? Zohir. Nah, kok mereka nggak mau mengakui bahwa Tuhan itu nggak bisa terlihat? Tuhan apa itu macam terlihat? Yesus terlihat. Lah, ya itu. Kadang-kadang absurd ya. Itu teks, arti teksnya itu ya, Bu. Boleh diulangi pelan-pelan? Iya, itu Pak. Zohir, batin itu ruh. Sebentar, Bu. Jangankan ayatnya ya. Kali ini kemenaknya jujur. Maha Zohir berarti wujudnya begitu nyata. Saya nggak bohong kan? Saya tidak hoax, Pak. Yahweh Yeshua, Yahweh